Di bawah ada yang di atas juga, itu khusus untuk yang kalau kita mah yang apa yang menerima beasiswa itu kan itu di atas harus. Nah baik, ini prestasi lembaga Asia Unpad itu adalah atau semua keseluruhan menggunakan sistem internasional, karena seperti yang kita tahu kalau misalkan untuk fakultas hukum tersendiri, kalau misalkan dia mempelajari hukum secara internasional, dia nantinya tidak bisa menjadi jaksa dan lain-lain di Indonesia. Itu saja, terima kasih. Fakultas Hukum salah satu prodi yang memang dapat ditebus melalui kelas internasional. Kalau yang maksudnya di kelas internasional, salah satu sedikit banget untuk mempelajari materi UTBK yang tidak sedikit. Jadi balik lagi, persiapin dari sekarang, jangan menunda waktu, bagusin manajemen waktunya, terus ya maksimalin aja. Terima kasih. ya bangga ya. Yang tentunya saya juga Amerika Serikat untuk menjadi Ya. Unpad bangga. Sekali ada ini prestasi. Ya, terima kasih. Mungkin tadi ada yang bertanya tidak? SMA Negeri 17 Palembang. Berprestasi, berinovasi, berkarakter. Go.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, Ibu, Bapak Guru, Ibu Guru. Perkenalkan lagi, nama kakak Mas Karzal Vino, kakak dari SMA Plus Negeri 17 Palembang, alumni juga dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian angkatan 2023. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin Bapak Ibu. Perkenalkan, aku Divika Syakira. Aku dari Sekolah Farmasi 2023. Aku juga alumni dari SMA 17 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Perkenalkan, nama kakak Erpanda Pembuwitama. Aku dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika, program Rekayasa 2023. Dan aku juga alumni SMA Plus Negeri 17 Palembang. Halo adik-adik sekalian, nama aku M. Abizar Gamadrian dan aku dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Komputasi. Dan aku sudah program penjurusan peminatan langsung di Jatinangor, yaitu di Informatika. Halo. Kenalin, nama aku Muhammad Rasulullah Faris. Aku alumni 17 juga, dan sampai tahun lalu aku masih seangkatan sama kalian. Aku lulusan SKS dan sekarang di Sekolah Teknik Elektro Informatika. Baik, ini adalah kakak-kakak kalian ya yang perlu dicontoh dan ditiru bagaimana masuk ke ITB. Nah, berbicara dengan masuk ke ITB, mungkin ada beberapa pengalaman atau trik yang ya minimal supaya ada di kelasnya mengetahui bagaimana sampai bisa masuk ke ITB. Pengalaman bercerita dari siapa dulu, silakan bercerita dulu pengalaman masuk dan sampai bisa masuk itu seperti apa persiapan yang disiapkan. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi sebelumnya kakak coba jelasin dulu ya. Kakak, terus Kak Divika, Kak Pandu sama Hasbu itu kami dari jalur SNBP. Jadi, Pandu SNBT, oh ya. Sorry, dari kakak, Kak Divika sama Hasbu itu dari SNBP. Lalu dari Pandu itu jalur SNBT, lalu dari Abizar itu jalur mandiri. Jadi mungkin dari kita ketiga bisa langsung ini ya. Jadi kan itu perjalanan juga beda-beda, triknya juga pasti beda-beda. Jadi kami bantu coba untuk terangin sedemikian rupa deh. Oke, seperti yang udah dibilangin sama Askar tadi, aku dari jalur SNBP. Nah, sebelum ini udah ini belum sih? Udah SNBP belum ya? Udah keluar nama eligible belum atau belum? Belum ya? Kita kemarin sekitar bulan Februari. Kalau buat tips and trick, kayaknya ya SNBP kan kita maininnya nilai rapot ya. Jadi sebelumnya udah pada bagi rapot belum sih? Rapot semester 5? Belum. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin rapot aku semester 1 sampai semester 4 tuh juga nggak bagus-bagus banget. Malah bisa dibilang semester 1 sampai semester 2 tuh hancur parah. Tapi aku ngebayarinnya itu di semester 5. Jadi menurut aku rapot semester terakhir, semester 5 tuh rapot yang paling ngedongkrak nilai kalian ibaratnya. Jadi kalau bisa ya masih bisa mungkin buat semester 5 itu dikejar bener-bener gitu guys. Ada tuh ngebantu banget. Ada teman? Oke, jadi yang paling penting kalau untuk kakak sendiri ya pas SNBP. Jadi kalau kita flashback lagi, itu kan pas di hari ketika sebentar lagi mau memilih jurusan. Itu dari tim BK kita itu sudah ada namanya konsultasi buat pemilihan jurusan. Jadi untuk anak-anak yang merasa kebingungan untuk mau jurusan apa atau apa, itu bisa langsung diarahkan, bisa dikenali oleh para tim BK untuk bisa semakin mantap buat milih di pemilihan SNBP nanti. Kebetulan kakak kemarin itu pilihan FITP itu sebenarnya pilihan kedua. Jadi kakak dari awal itu dulu pengennya masuk FTTM. Namun di atas kakak itu nilainya yang lebih tinggi teman kalian, Farel. Pada saat itulah di situ dimana
ya kakak di situ diajarin oleh Bu Yeyen dan para tim BK yang lain, minta saran pada para guru itu untuk gimana sih enaknya atau gimana, apa harus sesuai dengan yang cita-cita yang awal atau memang harus bisa fleksibel buat pilih cita-cita yang baru atau yang mungkin sejalan dengan cita-cita yang sebelumnya. Lalu intinya yang penting ketika sudah masuk pilihan SNBP, disitulah dimana kita harus realistis. Untuk sekarang, kakak memperbolehkan kalian untuk idealis sebisa mungkin. Kejarlah cita-cita kalian, mau di mana, mau di ITB atau mau di kampus manapun. Namun, ketika sudah masuk di masa-masa SNBP, kalian juga harus bisa sesuai dengan nilai kalian, dengan apa yang sebenarnya dari bakat kalian. Seandainya memang maaf bilang kalau misalnya nilai kalian kurang mampu untuk masuk ke jurusan tersebut atau masuk ke kampus tersebut, kita juga harus realistis. Apakah kita memang bisa mampu untuk berjuang di SNBT di tes berikutnya, atau memang kemampuan kita hanya sebatas di SNBP, hanya mengandalkan nilai rapor. Pada saat itu, kakak merasa kakak kurang persiapannya buat SNBT. Kakak merasa masih males-malesan, sehingga dari awal kakak di kelas 2 atau kelas 1 SMA, kakak udah memang sangat mantepin buat aku pokoknya harus lulus di SNBP, karena aku takut aku nggak bisa berjuang di SNBT layaknya teman-temanku yang lain. Sehingga kakak akhirnya menyesuaikan dengan pilihan kakak dengan jurusan yang bukan yang sebenarnya kakak mau tapi mirip atau sejalan dengan prospek kerjanya. Lalu alhamdulillah berkat izin Allah dan doa orang tua juga kakak diterima di ITB. Tepuk tangan. Oke, jadi untuk merangkum dari dulu kayak tadi, intinya ini kan udah semester 5 nih. Nah, sebenarnya kalau menurut aku sih udah nggak banyak yang bisa diubah ya. Tinggal 1-2 semester lagi kalian di sini. Jadi daripada berharap ke SNBP, mendingan siapin buat SNBT aja. Soalnya SNBP itu benar-benar kayak nggak ada yang tahu bakal lulus atau enggak. Aku juga jujur sampai awalnya tuh Hamin 1 minggu mungkin, Hamin 1 minggu dari penetapan pemilihan SNBP, aku tuh jujur masih kalang kabut entah mau masuk jurusan mana dan universitas apa. Jadi jangan sampai kalian kayak gitu. Kalian silahkan research, cari tahu minat kemana dan yang kira-kira bakal menuai tentang kemana prospek kerja kalian ke depannya dan kalian pengen jadi apa. Jangan sampai kalian malah kebingungan di hari-hari terakhir. Dan intinya tetap siapin buat SNBP, karena SNBP itu benar-benar jalur langit. Kalau lulus bagus, kalau enggak ya udah, emang gitulah takdirnya. Ini itu aja, sekian. Perkenalkan lagi, nama aku Pandu. Aku kemarin lulus di jalur SNBT di STAY. Waktu pengurutan eligible SNBT itu SNBP. Waktu pengurutan eligible SNBP itu sebenarnya peringkat aku nggak tinggi-tinggi banget, karena emang dari semester dari kayak hampir 2 tahun pertama itu angkatan kakak itu hampir online semua. Jadi mungkin gaya belajarnya kurang cocok sama aku. Jadi nilainya pun sampai semester 4 itu benar-benar anjlok. Dan aku udah coba perjuangin di semester 5. Aku intinya benar-benar belajar, jangan sampai aku ada yang penyesalan gitu kalau nggak diperjuangin sampai akhir gitu. Dan di eligible pun peringkat aku nggak tinggi-tinggi banget. Peringkat aku waktu itu peringkat 90, dan waktu itu di atas aku nilai eligible-nya masih banyak yang mau masuk STAY, contohnya Hasbu. Jadi akhirnya singkat cerita aku nggak lolos di jalur SNBP. Tapi di jalur SNBP itu aku gimana ya? Aku yang penting aku yakin gitu pilihan aku itu di sini.
Jadi aku nggak nurunin standar aku waktu itu, aku pilih di STR. Dan walaupun nggak masuk juga aku tetap perjuangin di SNBT. Alhamdulillah lulus. nilai aku waktu itu 740. Oh. Intinya di SNBT itu kebanyakan itu latihan soal. Gak bisa kita menghafal materi, kita harus latihan setiap malam, setiap hari. Dulu aku di Inten itu benar-benar di-push buat latihan setiap hari, setiap malam, dikasih tugas segala macam. Dan alhamdulillah aku bisa sampai sini. Sekian dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan lagi mungkin kalian lupa, nama aku Abizar, boleh kalian panggil Abi. Sebelum itu lagi kakak di sini nanya, di sini yang benar-benar pengen masuk ITB siapa? Coba katakan. Ayo, kenangan. Ayo. Siapa yang mau masuk ke ITB? Berapa? Oke, banyak. Ayo. Ya, banyak. Sebetulnya masuk ITB gampang ya. Sebenarnya iya masuk di ITB itu gampang, cuma kalian tuh masuk di sini memang mentalnya harus kuat. Dalam artian kalian kalau misalnya masih gagal di SNBP, kalian coba lagi di SNBT. Dan kalau memang kalian memang gagal lagi di SNBT, itu kalian jangan langsung ngedown. Kalau memang pengen di ITB, kalian berjuang lagi di SM. Seperti kakak di sini. Kakak pengen cerita dulu dari awal. Sebenarnya kalau dari kelas 10, kakak itu nggak pernah kepikiran pengen ikut SNBP. Soalnya kakak tahu di situ kakak tuh bukan tipe yang memang berjuang semati-matian itu untuk masuk universitas. Apalagi kakak waktu itu belum tahu pengen masuk universitas mana. Jadi kakak tuh sebenarnya baru nentuin pengen masuk ITB itu pas kelas 12 dan pas semester 2. Jadi kalau kalian di sini masih ada yang masih bingung pengen masuk universitas mana, kalau menurut kakak itu udah pako. Cuma pas kelas 12 aja kalian harus benar-benar Cuma pas kalian semester 2 ya, maksud kakak, itu kalian harus benar-benar sudah pikirkan dari mana baik. Kalau kakak dulu caranya itu kalian di siko-siko jurusan yang ada di Indonesia gitu. Terus kira-kira yang mana yang lebih enak untuk kalian gitu, yang lebih cocok. Kenapa kakak masuk di ITB, di STK? Itu gara-gara kakak memang nggak tahu benar-benar yang mana yang enak gitu, yang bagus gitu kan. Tapi pernah disaranin dari dukungan keluarga juga, kakak itu masuk STK gara-gara kakak tuh dari dulu suka sama komputer gitu kan. Jadi ujung-ujungnya masuk di sini. Oke, kakak pengen cerita untuk SNBT ya. Pas SNBT itu kakak jujur kurang berjuang gitu di SNBT. Jadi kakaknya nggak lulus di situ. Kenapa kakak bilang kayak gitu? Soalnya kakak benar-benar baru belajar untuk UTBK itu H-30 untuk UTBK-nya. Dan itu sebenarnya hal-hal yang jangan kalian contoh ya. Jangan sampai kalian contoh kayak kakak gitu. Terus ujung-ujungnya kakak nggak lulus di SNBT. Tapi gara-gara kakak memang ingin masuk ITB, kakak perjuangin lagi di SM. Ya intinya buat kalian semua yang benar-benar pengen masuk ITB, kalian jangan kalah mental. Walaupun misalnya kalian nggak lulus di UTBK, kalian harus berjuang lagi melawan mental kalian yang takut gara-gara ITB itu susah. Intinya kalian berjuanglah untuk benar-benar masuk ITB kalau kalian pengen. Sekian dari kakak. Lagi belum? Udah. Oke, itu mengenai pengalaman masuk ke ITB ya.
kemarin kita ujian ya UTS ya. Mungkin bisa bercerita UTS saat di SMA sama UTS saat di perguruan tinggi. Persiapannya seperti apa sih kalau UTS itu, dan apa saja yang memang terutama saat menjelang UTS itu mungkin bisa bercerita, ataupun saat kuliah juga, kuliahnya seperti apa yang kita alami, mungkin bisa perwakilan, tidak perlu semuanya, siapa yang mau menyampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Jadi yang pasti satu culture shock yang kakak sempat kaget banget ketika masuk di ITB itu memang konotasi kata ITB itu institut terbaik bangsa itu memang nggak salah, karena once kakak masuk ke sini itu benar-benar anak-anaknya memang pintar semua. Pintar itu dalam tanda kutip, maksudnya bukan berarti pintar dalam semua materi, cuman ketika mereka memang mendalami satu materi tersebut, mereka benar kok di situ. Di situ yang benar-benar yang ngebuat kakak nge-push untuk kayaknya aku nggak bisa deh kalau misalnya menerapkan cara belajar di SMA ke kuliah ini. Itulah dimana titik dimana kakak harus berubah di ITB juga, dimana semuanya memang pada belajar semua, diduduk-duduk di selasar pada belajar, nengok kanan belajar, nengok kiri belajar, pada di jalan lagi ngobrol lagi malah bahas kalkulus, malah ada sempat kayak gitu. Memang ngebuat kakak jadi ngerasa kayaknya nggak boleh kalau misalnya aku di sini cuma jadi figuran doang. Aku juga harus berjuang supaya aku juga bisa ada prestasi di sini. Tuh. Lalu untuk UTS ya, kalau misalnya untuk UTS tentunya pasti beda banget sama yang ada di SMA. Kalau SMA, maaf kata kalau misalnya dulu pas SMA itu kakak juga masih sempat nerapin sistem SKS, sistem kebut semalam. Cuman kalau yang di ITB itu kurang, bahkan sangat tidak direkomendasikan buat kita menerapkan sistem kebut semalam. Karena materi kita 3 tahun kita belajar itu dipres jadi 1 tahun, dan bisa 1 minggu itu 1 bab. Itu. Terus pas UTS yang dimana kita merasanya kita males-malesan, kita mau istirahat, itu bakal ke distract sama semua teman-teman kita pada belajar semua. Dimana teman-teman kita pada tidak ada yang lagi santai. Jadi kita kayak ngerasa kayaknya bersalah deh kalau misalnya aku juga santai pada saat mau menjelang UTS. Terus pas di UTS bukan berarti kakak bilang kakak bisa, walaupun memang perjuangan selama persiapan buat UTS ini memang agak mati-matian buat seluruh anak ITB malah tentunya, dimana kami ya nggak tidur, ada yang sampai nginep di student lounge di dekat ITB, pada kerja kelompok terus, karena sistem di UTS di ITB ini kami per minggu. Jadi dimulai dari minggu yang lalu ya, 3 minggu yang lalu, setiap hari Sabtu itu dimulai dari UTS kimia. Lalu minggu depan itu dilanjutkan UTS fisika, minggu lalu itu UTS kimia, dan minggu sekarang kakak ada UTS pemrograman kalau minggu ini pak. Iya. Problemnya di situ yang kakak juga sempat kaget, di selang antara Sabtu ke Sabtu yang lain itu juga diisi sama kuis-kuis yang lain. Jadi yang dari pelajaran kalkulus atau fisika, misal di minggu ini kita UTS kimia, itu yang pelajaran kalkulus sama fisika mesti tetap lanjut. Kalau misalnya lagi ada kuis, tetap hajar kuis. Misal ada UTS, tetap hajar UTS. Jadi kakak waktu itu sempat yang minggu lalu itu UTS kalkulus, tapi hari Rabunya itu UTS pengenalan teknologi kebumian, Seninnya itu kuis matematika, besoknya hari Kamisnya itu kuis kimia. Jadi nyampur, terabas semua. Jadi alhasil memang agak sedikit kalang kabut, tapi ya mau gimana? Ini tanggung jawab kita, inilah resiko yang kita ambil sebagai mahasiswa di ITB. Kita berani masuk sini, kita juga harus berani bertanggung jawab. Gak boleh kita malas-malesan, ya harus tetap berjuang seberat apapun. Karena mau dimasuk ke kampus manapun, semuanya berat. Kalau misalnya kita jalaninnya malas-malesan, semuanya berat. Mau kita mati-matian sekalipun juga tetap bakal berat, namanya juga kuliah gitu. Pas UTS itu sempat, kalau kakak boleh cerita nih, ini jujur aja, pas UTS fisika pas UTS kimia itu alhamdulillah kakak lancar ya, kerjain aja. Pas UTS fisika mimpi buruk bagi kakak. Itu 1 jam pertama kakak diam ngeliatin soal aja, diam terus ngeliatin jendela atau nyari bahan buat apa yang mau ditulis dalam sini.
Udah pas jam berikutnya baru nulis, walaupun nggak tahu apa yang ditulis itu karena memang kakak merasa kakak kurang di fisika. Alhasil memang kakak harus kerja keras banget untuk fisika ini buat ngejar materi yang tertinggal. Pas UTS kalkulus kemarin aman, alhamdulillah, ngerjain lagi kayak biasa gitu. Jadi intinya kalian di sini semuanya punya potensi di masing-masing mata kuliah. Nah, saran kakak ketika kalian udah diterima di ITB ataupun di kampus yang lain, maksimalkan potensi kalian itu. Lalu untuk yang lainnya menyusul. Jadi seandainya kayak kakak kurang di fisika, jangan seolah-olah karena kakak kurang di fisika malah jadi malas-malesan atau malah jadi cara belajarnya sama dengan cara belajar ketika kakak belajar kimia. Enggak kayak gitu. Alhasil ketika kita merasa kurang di fisika, kita tekan lagi fisikanya. Jadi cara belajarnya lebih giat lagi dibanding cara kita belajar mata kuliah yang lainnya. Itu supaya untuk kita mengejar ketinggalan kita di sini. Yang pasti, kakak simpulin lagi, di ITB itu berat, semua kampus pun berat. Tapi asalkan kita mau ngejalaninnya, mau sungguh-sungguh, ya hasil itu nggak bakal mengkhianatin proses kalian. Jadi tetap semangat, jangan takut sama kata-kata orang. Kalau orang bilang kayak capek di ITB mah, pusing, liar, atau dia bilang kayak gitu mah, udah tetap fokus dengan cita-cita kalian. Kalian rasain dulu di sini gimana rasanya. Kalian juga bakal ngerasa betapa bersyukurnya kalian diterima di Institut Terbaik Bangsa. Ada tambahan? Silakan. Tidak ada. Nah, barusan ada pengalaman saat UTS dan persiapan menjelang UTS itu saat kuliah. Satu lagi boleh ya? Ini tinggal di asrama semua atau ada yang di kosan? Ada ngekos. Oke, ini ada suka duka di asrama, ketemu teman baru, tidur bareng sama teman baru ya. Mungkin bisa bercerita yang satu orang perwakilan yang tidur di asrama, satu orang lagi yang tidur di kosan. Bagaimana perjalanan dari kosan sampai ke kampus? Silakan. Oh, kosan semua. Oke, silakan, siapa yang mau wakili? Oke. Jadi sebelumnya aku di sini ngekos, tapi for information aja, sebenarnya dari di Jubel juga aku udah ngekos karena aku dari luar Palembang. Kalau ngomongin suka duka ngekos itu banyak ya guys ya. Kalau sukanya, of course, siapa yang di sini masih suka keluar malam, main di atas, pulangnya sampai di atas jam 11, jam 12. Jadi kalau kalian ngekos tuh, ya kalian yang ngatur sendiri, kalian mau pulang jam berapa, nggak pulang. Gak ada yang marah juga kan, karena kalian hidupnya sendiri. Ya nggak, pasti ngerasa bebas, ngerasa oh nggak ada batasan nih, aku bisa berbuat sesuka aku. Mau aku tidur seharian, aku nggak nyuci, nggak pulang ke kosan. Itu kebebasan yang aku rasain pas aku mulai ngekos. Dukanya, kalau misal kalian sakit itu sakit sendiri guys, nggak ada lagi mama yang datang nganterin makan atau ini minum obat, nggak ada. Kalian bener-bener ya berjuang sendiri, sakit sendiri, nahan sendiri di kamar, kalau sedih ya nangis sendiri juga. Jadi kalau menurut aku sendiri duka itu lebih ke kadang aku suka ngerasa kesepian, aku kangen sama rumah, aku kangen sama mama. Kalau buat duka sih itu aja, kalau lebih ke rasa sepinya sih. Kalau suka ya kita bisa bebas ngapain aja. Mungkin dari Abi, kebetulan Abi juga sama kayak aku dari SMP, dia udah dari SMA kita udah ngekos semua. Jadi mungkin Abi mau nambahin sedikit di sini. Oke, jadi seperti yang dikatakan Kak Kira tadi ya, kakak di sini sudah dari Jubel dulu ngekos. Jadi kayak kalau pas di sini itu nggak ada tentang gimana cara ngatur sendiri, kan mandiri di kos dan yang lain-lainnya gitu. Cuma bener banget kata Kak Kira tadi, itu pas sakit kalian harus bener-bener mandiri gitu. Kayak susah banget kalau kalian sampai sakit. Jadi kalian kalau yang ngekos itu jangan sampai sakit di sini. Sebisa mungkin itu kalian bakal
makan vitamin, makan yang sehat gitu biar kalian tuh nggak ada yang sakit gitu. Dan untuk yang lain-lainnya itu time management sih mungkin yang perlu kalian pelajarin juga ya sebelum ngekos, karena ngekos itu kalian benar-benar harus mandiri dalam segala hal gitu, dalam pakaian ataupun dalam kalian makan mau gimana gitu. Jadi ya intinya kalian harus mandiri dan persiapkan diri aja, nggak seseram itu kok ngekos. Intinya kalian masih kelas 3, artinya pada kelas 3 semua kan, yang sana juga pada kelas 3, ada yang kelas 2 ya? Kelas 2, kelas 3 juga. Masa SMA itu masa yang paling menyenangkan. Sayang bagi kakak-kakak semua, itu kami sempat terlanda COVID, jadi sehingga waktu kami bersama teman-teman sempat terpotong. Jadi untuk masa SMA, habiskan waktu sama teman-teman kalian, bikin banyak memori bersama teman-teman kalian, jadiin study tour ini sebagai momen dimana kalian bisa ingat satu sama lain. Lalu ingat, sebentar lagi untuk anak-anak kelas 3 itu sebentar lagi kalian bakal masuk eligible buat pemeringkatan SNBP. Lalu bakal dilanjutkan dengan SNBT, dilanjutkan dengan mandiri. Aku minta, aku juga berharap agar kalian juga dapat lebih serius untuk bisa tahu apa sebenarnya cita-cita kalian, apa yang sebenarnya kalian inginkan buat kedepannya, pengen jadi apa kalian pada nantinya. Jadi tentukanlah dari sekarang, yang belum menentukan jurusan apa atau kampus mana yang kalian ingin, tentukanlah mulai dari sekarang. Biar sebagai jadi motivasi buat kalian, kalau bisa tempel di lemari kalian sebagai motivasi buat kalian. Oke? Lalu yang terakhir, bagi siswa-siswa yang memang pengen masuk ke ITB, selamat berjuang. Lupakan hirauin kata-kata orang yang bilang kalau ITB itu berat atau apapun itu. Fokus saja dengan cita-cita kalian dan kami bakal tunggu kalian di tahun depan. Terima kasih. Kampus ITB Jatinangor. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui keterkaitan berkegiatan di ITB. Namun sebelumnya izin saya untuk memperkenalkan diri. Di sebelah kiri saya ada Ibu Leli Yolan dari ITB. Beliau adalah dari kemahasiswaan. Beliau yang akan memandu acara dari awal sampai dengan akhir nanti pada acara kegiatan ini. Apabila anak sekalian nanti masuk dan diterima di ITB, mungkin akan sering berhubungan dengan Bu Leli Yolanda. Kemudian ada Pak Mahmud. Pak Mahmud adalah dari ITB juga, dari bagian sarana prasarana dan pengembangan ITB Multi Kampus. Insya Allah beliau akan memberikan paparan atau informasi keterkaitan dengan. Dan saya sendiri, Aziz Suryaman dari Tumas ITB Jatinangor, yang tadi juga ada mungkin kita diterima oleh tim K3L dan tim Humas juga ada Pak Toto Ruhian. Baik, Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, terutama berkegiatan di ITB. Yang pertama, untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan. Dimohon selama berkegiatan untuk menjaga ketertiban dan nanti juga pada saat turun atau keliling kampus untuk menjaga ketertiban dan juga menjaga kebersihan, terutama kebersihan lingkungan. Tidak diperkenankan untuk meninggalkan sampah. Jadi selama berkegiatan atau setelah selesai berkegiatan tidak diperkenankan untuk meninggalkan sampah, tapi ambillah sampah dan buang pada tempatnya. Dan salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat Kasih Humas ITB Kampus Jatinangor, Bapak Ayi Sambas, yang kebetulan hari ini tidak bisa membersamai kita semua dikarenakan beliau sedang sakit. Beliau menitipkan salam dan juga
mengucapkan selamat datang serta terima kasih banyak kepada Ibu dan juga Bapak serta adik-adik semua atas kunjungannya ke ITB Kampus Jatinangor. Yang kami hormati Bapak dan juga Ibu Guru dari SMA N17 Palembang beserta SMA Inclusive School of Human Bekasi serta adik-adik semua yang kami banggakan dan kami cintai. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga sholawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan juga kepada kita selaku umatnya. Sekali lagi kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu dan adik-adik semuanya di ITB Kampus Jatinangor. Saya dari Yolanda selaku pemandu untuk kegiatan kunjungan hari ini. Adapun susunan acaranya yang pertama yaitu pembukaan dan akan kita lanjutkan dengan sambutan-sambutan. Lalu akan masuk ke acara inti yakni pemaparan informasi mengenai ITB. Dilanjutkan lagi dengan sesi tanya jawab, penutupan dan juga di akhir kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Baiklah, mari kita mulai kegiatan kita pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Untuk agenda selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh kepala sekolah ataupun yang mewakilkan dari SMA N17 Palembang, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hanya atas berkat rahmat dan karunia-Nya jualah. Maka pada pagi menjelang siang hari ini pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 kita dapat berkumpul bersama-sama sesuai dengan agenda kita dari SMA Negeri 17 dan SMA Inclusive School of Human berkunjung ke ITB dan alhamdulillah kita sudah diterima di gedung olahraga Futsal Jatinangor. Salawat teriring salam juga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat keluarga dan para pengikutnya yang setia dari awal sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kasih Humas Pak Ayi yang pada hari ini dalam keadaan sakit, semoga beliau cepat sembuh. Pak Mahmud yang mewakili Bu Leli Yolanda dan Pak Aceh. Kemudian perwakilan dari SMA Inclusive School of Human Bekasi, Pak Norman. Ya. Dan Dewan Guru yang sudah hadir dari kedua SMA 17 dan Inclusive School of Human serta para siswa yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama barangkali yang akan saya ucapkan adalah terima kasih kepada pihak ITB yang telah menerima kami. Kami hadir di sini tujuannya adalah yang pertama mendekatkan atau menumbuhkan motivasi siswa-siswa kami seperti halnya tahun-tahun lalu. Jadi hampir setiap tahun Bapak Ibu kita hadir di ITB macam-macam nih diterimanya, ada di Fakultas Teknik Industri pernah, kemudian di Ganesha juga pernah. Nah tahun ini kebetulan ketika kami menghubungi Humas ITB kita diterima di sini ya. Berterima kasih kita. Jadi tujuan kami pertama adalah menumbuhkan motivasi anak-anak karena minat anak-anak yang begitu besar untuk bisa diterima di ITB seperti kakak-kakak kelasnya. Jadi ada semacam tradisi melanjutkan lulusan SMA 17 berkuliah di ITB ya. Alhamdulillah tahun lalu di tahun akademik 2023-2024 di dalam data kami tercatat ada 19 alumni kami yang melanjutkan pendidikan di ITB di berbagai fakultas dan penerimanya juga dari berbagai macam jalur yang ada begitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan pengetahuan kepada mereka, mendekatkan keinginan mereka, jadi mereka dapat dengan nyata melihat bahwa ini loh ITB,
di sini nanti saya akan belajar, di sini saya akan menimba ilmu, di sini nanti saya akan dapat pengalaman gitu. Jadi intinya kami mendekatkan mereka kepada ITB untuk dapat menumbuhkan minat mereka, dan semoga pada tahun yang akan datang juga akan banyak lulusan dari SMP 17 yang bisa melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung ini. Kemudian saya juga menyampaikan salam dari kepala sekolah, beliau tidak bisa datang secara langsung, dan barangkali ini ada sedikit informasi. Kita dari Palembang datang sekitar 200 orang Bapak Ibu, tapi karena di Jatinangor ada 3 peminatan begitu yang mau dikunjungi, ada Universitas Pajajaran, ada IPDN dan ada ITB, maka siswa kita bagi dalam 3 sesuai dengan peminatan mereka. 3 grup sesuai dengan peminatan mereka. Dan alhamdulillah yang hadir hari ini terdiri dari 51 siswa SMA, semuanya kelas 12 Pak Mahmud, dan ada 7 orang guru, jadi sekitar 60 orang yang berkunjung ke ITB pada pagi menjelang siang hari ini. Kemudian kami juga memohon maaf jika seandainya dalam kunjungan ini ada kesalahan kata-kata dan perbuatan yang kami lakukan. Jadi mohon keikhlasannya untuk memaafkan aja. Demikian barangkali kata sambutan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan saudara-saudara saya dari beda provinsi dan juga beda planet gitu ya. Semoga pertemuan kita bisa memberikan semangat, menambah informasi dan ilmu yang itu dibutuhkan buat kita semua, terutama kalian nih yang ingin salah satu harapannya adalah diterima menjadi mahasiswa ITB. Salam dan salam juga kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil akhir, insyaallah termasuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah dari SMA N17 Palembang dan juga SMA Inklusi ya, School of Human Bekasi ya. Tepuk tangan dong buat kita semua ya. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari 2 sekolah tadi, dan yang terakhir yang tidak lupa saya banggakan, saya cintai, putra-putri terbaik dari 2 sekolah ya. Izinkan saya menyampaikan banyak sekali informasi tentang ITB, semoga bermanfaat. Dan yang spesial dari datang kunjungan, siswa yang datang kunjungan ke sini adalah kami meramu memberikan tips dan triknya agar kalian dari semua nih bisa diterima di ITB lebih terbuka peluangnya ya, lebih terbuka peluangnya. Tadi ada insight menarik dari alumni-alumninya ya, tentang bagaimana pengalaman-pengalamannya, bagaimana ya triknya juga gitu ya, mulai SNBP, SNBT, seleksi mandiri, bagaimana cara belajarnya, pengalaman ketika belajar di ITB seperti apa, dan yang lain-lainnya. Itu cukup menggambarkan juga. Nah, saya akan lebih mendetil ya tentang segala halnya gitu ya. Yuk dimulai dari sejarah dan masa depan ITB. Adik-adik semua, di depan kalian ya, di depan kalian ada terlihat 2 tanggal ya. 2 tanggal inilah yang kita peringati, yang kami peringati menjadi dies natalis. Jadi ITB itu punya 2 kali dies natalis, 2 kali ulang tahun atau 2 kali milad gitu ya. Di tanggal
3 Juli dan 2 Maret. Kenapa bisa seperti ini? Ini berkaitan dengan sejarahnya. Nah, dilihat di depan, di tanggal 3 Juli 1920, waktu itu masa kolonialisme Belanda, pemerintah kolonial pada saat itu mendirikan yang namanya Technische Hogeschool te Bandung. Tempatnya sama, di kampus Ganesha, di Jalan Ganesha itu. Ya. Seluas sekitar 26 hektar. Ya. Alumni pertamanya adalah Bapak proklamator kita atau Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Ya, panjang sekali dinamikanya. Mulai berganti nama ketika pemerintah kolonialnya berganti menjadi Jepang, dirubah menjadi Bandung Kogyo Daigaku. Terus setelah kemerdekaan sempat tidak kondusif di Bandung, akhirnya dipindah ke Jogja. Ya, beberapa tahun di sana, akhirnya pindah kembali ke Bandung. Dan yang di Jogja ini adalah cikal bakal dari universitas besar di sana, yaitu UGM. Ya, puncaknya di tanggal 2 Maret 59. Nah, di tanggal 2 Maret 59 ini, ya, Bapak Presiden kita dan alumni pertama ITB, yaitu Bapak Insinyur Soekarno, meresmikan menjadi Institut Teknologi Bandung. Tempatnya sama di sana, di Jalan Ganesha. Nah, ini ITB di tahun 30-an, ya, 26 hektar ini di tahun 30-an masih seperti ini bangunannya. Ya, sangat sedikit ya bangunannya. Tapi di tahun 2020-an ini bangunannya seperti ini. Lahan 26 hektar itu sudah sangat optimal dibangun gedung-gedung yang ada di lahan di ITB di Jalan Ganesha sana. Persyaratan sekolah, persyaratan peserta, pilihan program studi mirip-mirip dengan sistem yang sebelumnya. Yang berbeda apa? Yang berbeda adalah bisa lintas jurusan. Ya, bisa lintas jurusan. IPA ke IPS, IPS ke IPA, ya, dan yang lain-lainnya. Nah, yang berbeda juga dengan sistem yang sekarang, hati-hati dengan pemilihan prodi atau fakultas atau sekolah. Kenapa? Ketika kalian nih, adik-adik semua, memilih prodi, lalu kalian diterima, tapi tadi pilihannya itu asal-asalan. Dan saking asal-asalannya, kalian baru sadar setelah diterima, gitu ya. Dan tidak diambil, tidak daftar ulang. Hati-hati, nama kalian akan di-ban, ya, akan di-ban, tidak bisa mengikuti di jalur seleksi yang lainnya, SNBP, seleksi mandiri dan yang lain-lainnya, di PTN di seluruh Indonesia selama tahun itu dan 2 tahun selanjutnya, 3 tahun. Dan ini yang membuatnya dari pusat, bukan dari ITB. Ya, kejadian tahun 2023, SNBP dia lulus atau SNBT dia lulus di tahun sebelumnya, sekarang dia ikut SNBT. Ya, lulus. Tapi ketika daftar ulang, ya, namanya nggak muncul. Kenapa? Karena registrasinya pakai NIK, ya, bener kan? Pakai NIK. Oh, udah nggak muncul tuh namanya. Kasihan begitu ya. Ada yang bahkan udah ngekos, udah nyewa kosan di sini begitu ya. Setelah itu baru daftar ulang. Pas daftar ulang namanya nggak keluar. Jadi hati-hati ya. Nah, tidak hanya itu, bagi sekolah juga akan mengurangi indeks prestasi sekolah. Ujung-ujungnya ke kuota SNBP, ya, akan berkurang. Jadi mohon Bapak Ibu yang siswa-siswinya diterima melalui jalur SNBP, dimonitor sudah daftar ulang atau belum, gitu ya. Apa kendalanya, ya, cari solusinya. Berkaitan dengan kampus, telepon kampusnya, cari solusinya, seperti itu, ya. Oke. Lalu SNBP seleksinya berdasarkan apa? Ya, berdasarkan nilai prestasi kalian yang dibuktikan dari pertama nilai rapot, dan nilai rapot ini mulai dari semester 1 sampai semester 5.
seluruh mata pelajaran diambil nilainya, ya, dilampirkan nilainya. Kalau sistem yang dulu hanya 6 mata pelajaran ya Pak ya, kalau sekarang ini seluruh mata pelajaran diambil nilainya. Porsi penilaian dari nilai rapot ya minimal itu 50%. Ini minimal. Kalau 50% yang kedua, maksimal 50% yang keduanya itu adalah nilai dari atau dari prestasi kalian di luar sekolah, ikut lomba, ikut kompetisi, olimpiade dan yang lain-lainnya. Gitu ya. Ada level-levelnya ya. Ada tingkat kota atau kabupaten, provinsi, pusat dan internasional. Makin tinggi levelnya, maka makin tinggi porsi penilaiannya. Seperti itu, ya. Nah, di depan kalian ini ketentuan tentang SNBP dari ITB-nya. Dimulai dari kotak ungu, ya. Kelihatan ungu ya di sini? Kotak ungu. Nah, ini mohon maaf bagi kalian yang mempunyai kondisi buta warna, baik total maupun parsial, tidak bisa memilih fakultas atau sekolah yang ini. SITH, FTTM, SF, dan FSRD, dan prodi-prodi di dalam fakultas ini. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan visual nanti ke depannya. Mulai dari praktikum sampai nanti dunia kerja kalian itu akan berpengaruh. Contoh, pada saat praktikum, larutan merah dengan larutan hijau jangan dicampur, tapi karena terlihat sama-sama aja kalian campur ya jadi bahaya nantinya. Begitu ya. Nah, begitu pun nanti di dunia kerja seperti itu. Ya. Oke, dan peminat FSRD. Nah, ini peminat FSRD melampirkan portofolio menggambar. Ya, portofolio menggambar. Apa maksud portofolio menggambar? Gambar kalian, goresan tangan kalian sendiri di atas kertas, bukan by gadget. Ya, bukan dari gadget kalian, dari HP, dari tab, dari laptop, PC dan yang lainnya, bukan, tapi dari goresan tangan kalian sendiri. Kenapa? Karena goresan tangan kalian itu akan menggambarkan minat kalian, bakat kalian, ya, karakter kalian, kepribadian kalian akan terlihat di sana. Ya, dan jangan sekali-kali punya niat dan bahkan melakukan menjokikan menggambarnya, akan kedetek. Ya, yang rugi kalian sendiri di bandnya, lalu juga sekolahnya juga jadi jelek, begitu ya, dan yang lain-lainnya. Seperti itu untuk peminat FSR. Sekarang terkait SNBT, seleksi nasional berdasarkan tes. Tentang persyaratannya mirip-mirip, ya, sama-sama dengan sistem yang sebelumnya. Cuma yang berbeda karena tidak ada lagi tes akademik. Sekali lagi, tidak ada tes akademik. Dari IPA misalkan tidak ada matematika, fisika, kimia dan yang lain-lainnya. Dari IPS tidak ada geografi, sejarah, mungkin ekonomi dan tidak ada. Yang ada apa? Yang ada ini yang ada materi UTBK-nya. Tapi sebelum ke sini, ya, bisa lintas jurusan karena tidak ada lagi tes akademik, tidak lagi tes akademik, sehingga bisa lintas jurusan IPA ke IPS, IPS ke IPA dan yang lain-lainnya. Cuma, ya, ada kalimat dari pemerintah yang disebut merdeka bertanggung jawab. Merdeka bertanggung jawab. Merdeka, kalian bisa pilih prodi dan yang lain-lainnya itu bebas dipilih. Ya, cuma ada kalimat bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab di sini kalian harus cepat beradaptasi. Ya, cepat beradaptasi dengan mata kuliah yang mungkin ketika lintas jurusan ada mata kuliah yang basic mata pelajaran di SMA-nya minim kalian dapatkan. Contoh IPS ke IPA, gitu ya, matematika, fisika, kimia itu kan minim kalian dapatkan di SMA, gitu ya. Nah, kalian harus cepat beradaptasi.
Jangankan itu, tadi kakak-kakak kalian itu juga cepat beradaptasi dengan apa? Dan kakak-kakak yang teman-teman yang lainnya ternyata penguasaan mata kuliahnya, lalu bagaimana sistem belajarnya dan yang lain-lainnya itu pun beradaptasi, walaupun IPA ke IPA juga begitu ya. Nah, apalagi ketika lintas jurusan. Oke, ini materinya. Yang saya highlight pertama adalah tes potensi skolastik. Ini mengukur kemampuan kognitif, kemampuan penalaran umum, kemampuan kuantitatif, pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami bacaan dan menulis. Jadi di tes ini adalah mengukur logika berpikir kalian. Ya, nyambung nggak nih logika berpikir kalian? Ya, bener nggak logika berpikir kalian? Nah, seperti itu. Ya, akan banyak narasi, ya, akan banyak tabel, data yang dilampirkan dalam soal-soal, gitu ya. Lalu yang kedua adalah penalaran matematik. Ini mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi akan ada banyak kasus-kasus keseharian lalu dihubungkan dengan alat matematika yang sederhana itu seperti apa. Ya, jadi bagi kalian nih yang hanya memahami mata pelajaran itu hanya sekedar hafalan, nggak akan masuk nih ke tes ini. Jadi harus benar-benar memahami, gitu ya. Yang ketiga adalah literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini mirip sama dengan yang sistem sebelumnya. Sekali lagi akan banyak narasi, akan banyak tabel, data dan yang lain-lainnya, ya, seperti itu. Ini ketentuan dari ITB-nya. Yang pertama dilihat dari ketentuan umumnya. Ya, ada poin titik 4 ya, tidak dinyatakan lulus SNBP. Gitu ya. Jadi selaras ya, bahwa ketika lulus SNBP tidak bisa ikut SNBT. Ya, tidak dinyatakan lulus SNBP. Ya. Lalu ada mirip yang tadi di kotak ungu tentang kondisi buta warna, lalu portofolio seni rupa dan desain untuk peminat FSRD harus dilampirkan, harus diunggah, ya, di upload ya ketika pendaftaran. Nah, ini seleksi mandiri. Nah, ketika seleksi mandiri agak beda nih, ya, agak beda di ITB. Yang pertama, sekali lagi tidak dinyatakan lulus salah satu jalur seleksi mahasiswa baru. SNBP lulus nggak bisa ke sini, SNBT lulus nggak bisa ke sini juga, begitu ya. Nah, yang kedua tentang pemilihan prodi. Nah, ini yang berbedanya, ya. Kalau kalian dari IPA, kalian bebas memilih fakultas atau sekolah yang ada di ITB. Kalau dari IPS hanya SBM dan FSRD saja, begitu ya. Lalu tentang kondisi buta warna sama, ya. Ada tes akademiknya, ada ujian seleksinya, ya, ada ujian seleksinya itu tes akademik, ya, dari seleksi mandiri. Nah, yang kedua nilai raport. Nah, yang ketiga adalah nilai UTBK. Jadi bagi kalian nih SNBP misalkan, saya nggak mau ikut SNBP, saya nggak mau ikut SNBT, saya mau langsung seleksi mandiri, nggak bisa. Kenapa? Karena ada nilai UTBK yang dilampirkan. Jadi minimal untuk ikut seleksi mandiri kalian ikut dulu SNBT, ya, atau ada nilai UTBK. Ya, nilai UTBK akan dilampirkan ketika SNBT kalian tidak lulus juga, ikut seleksi mandiri, nilai UTBK-nya dilampirkan. Gitu ya. Nah, ini untuk siswa yang kurang mampu bisa diakses tentang KIP kuliah di sini. Ya. Lanjut, ini sekretariat SNPMB. Ketika nanti ada pendaftaran, ada error, ada
gangguan, ini bisa dihubungi ke sini. Ya. Lanjut. Nah, ini yang saya sebutkan tadi tentang SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri, ini disebut program sarjana reguler. Ya, ini program sarjana reguler. Ada lagi nggak yang lain? Ada, yaitu IUP atau International Undergraduate Program atau program sarjana internasional. Nah, kalau yang reguler ini hak khusus untuk WNI. Kalau program sarjana internasional terbuka juga buat WNA. Ya, jadi kompetisinya kalian dengan WNA juga, gitu ya. Nah, apalagi yang spesialnya? Mahasiswa program sarjana internasional atau IUP tadi wajib mengikuti program internasionalisasi atau minimum 1 semester, ya, mengikuti student exchange ke perguruan tinggi di luar negeri, ya, yang sudah kerjasama dengan ITB selama minimum 1 semester atas biaya pribadi, yang akhirnya nanti kalian mendapatkan double degree dari ITB dan degree dari perguruan tinggi di luar negeri, gitu ya. Apa saja program yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah kelas internasional. Kalau ini pembelajarannya, bahasa pengantarnya full bahasa Inggris, ya. Lalu kelasnya terpisah dari program sarjana reguler, dan prodi yang ditawarkan ada 6 prodi, ya. Kalau program jalur internasional, pembelajarannya ada dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kenapa? Karena kami ada misi untuk mengenalkan budaya Indonesia juga, gitu ya. Lalu kelasnya ini bergabung dengan kelas program reguler di sini, ya. Prodi yang ditawarkan 18 prodi, ya. Lalu seleksinya berdasarkan apa? Yang pertama nilai rapot, yang kedua kemampuan bahasa. Mulai bisa pilih, ya, IPT TOEFL, IELTS, atau tes yang diselenggarakan oleh ITB. Dan maksudnya kalian tuh bisa memetakan keunggulan kalian di mata pelajaran apa, begitu ya. Kalian unggul di mata pelajaran apa dan kalian passionnya di mata pelajaran apa, begitu ya. Contoh, kalian unggul di biologi dan kimia, ini simpelnya ya. Kalian unggul di biologi dan kimia misalkan, kalian jangan pilih teknik, tapi pilih apa? SITH, sekolah farmasi, teknik kimia, masih nyambung, begitu ya. Begitupun sebaliknya, kalian bagus di matematika, fisika, pilih teknik. Jangan pilih yang tadi, yang SITH dan yang lain-lainnya, tapi pilih teknik. Kenapa? Karena keunggulan-keunggulan kalian akan relevan dengan mata kuliah yang kalian akan hadapi. Kayak gitu ya, akan relevan, akan relate dengan keunggulan mata kuliah yang kalian akan hadapi. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian pasti datang ke sini juga ingin tahu tentang fakultas, sekolah, prodi-prodi yang ada di ITB. Betul? Ya. Cuma masalahnya kita punya 12 fakultas sekolah dan 50 prodi yang ada di dalamnya. Jadi akan sangat menyita waktu untuk memaparkan tentang itu semua. Nah, simpelnya ini menjadi tips yang kedua. Selepas dari sini nanti kalian coba akses channel YouTube-nya Direktorat Pendidikan ITB. Ya, sekali lagi akses channel YouTube-nya Direktorat Pendidikan ITB. Di dalamnya ada video-video yang menjelaskan tentang fakultas, sekolah, dan prodi-prodi yang ada di dalamnya. Nggak banyak kok, bukan nggak banyak ya, nggak lama gitu ya, antara 2 sampai 5 menitan. Ya, ini dijelaskan tentang apa? Mulai dari belajar apa, arahannya kemana, potensi dunia kerjanya gimana, potensi pengembangan dunia teknologinya gimana, itu dipaparkan di sini. Ya, kenapa ini menjadi
tips dan trik bagi kalian ya agar kalian memilih fakultas, sekolah atau prodi yang ada di ITB itu tidak hanya sekedar mengikuti tren atau ikut-ikutan. Jangan sampai ya. Kalian tadi sudah tahu tentang keunggulan kalian, lalu kalian lihat di sini video-video tentang fakultas, sekolah dan prodi kalian yang ada di ITB, maka kalian akan bisa memilih sesuai dengan yang cocoknya dengan kalian seperti apa. Kayak gitu ya, sehingga kalian rasional memilihnya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Dan ini juga mengurangi peluang hima salju. Tahu nggak? Himpunan mahasiswa salah jurusan, gitu ya. Himpunan mahasiswa salah jurusan atau hima salju. Ya, udah daftar, lalu terpilih, pas masuk perkuliahan, loh kok gini mata kuliahnya, begitu ya. Ini nggak saya banget gitu ya, nggak gua banget gitu. Ya, seperti itu. Bukan passion saya begitu ya. Bisa lulus nggak? Saya yakin bisa juga begitu ya. Cuma tidak dengan hati, ya, tidak dengan hati, ya. Oke, sebelum tips-tips yang selanjutnya, ya, saya menyampaikan informasi bahwa ya, pemilihan untuk mendaftar ke ITB, pemilihannya berdasarkan fakultas atau sekolah, bukan prodi atau jurusan. Ini dilihat ya, ini fakultas-fakultasnya, ini fakultas-fakultasnya, ini singkatan-singkatannya. Kelihatan? Ini fakultas-fakultasnya namanya, ini singkatan-singkatannya. Ya, oke, ini fakultas-fakultasnya. Nah, oleh ITB ada fakultas atau sekolah yang langsung disebutkan namanya tanpa ada embel-embel huruf di belakangnya. Contoh, sekolah farmasi SF, gitu ya. FTMD langsung, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. SBM langsung. Lalu ada oleh ITB yang dikelompokkan berdasarkan kampusnya, fakultas atau sekolah ini, yaitu contoh FITB, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, ada di Ganesha, ada di Cirebon. Nah, singkatannya FITBG, FITBC, FITBG, FITBC. Juga yang lain, contoh FTI, ada di Ganesha, Jatinangor dan Cirebon. Ada FTIG, FTIJ, J itu Jatinangor, FTIC Cirebon. Ya, itu ya. Lalu ada fakultas atau sekolah yang dikelompokkan berdasarkan rumpun ilmu. Yang dikelompokkan berdasarkan rumpun ilmu. Ada contoh FMIPA. Ada FMIPA Matematika dan FMIPA IPA. FMIPA Matematika di dalamnya ada matematika dan aktuaria. Kalau FMIPA IPA di dalamnya ada matematika, fisika, kimia, dan astronomi. Sebesar 12.500.000. Kalau SBM dia 20 juta. Ya, dia 20 juta. Tidak sampai di situ informasinya. Tapi ada yang namanya beasiswa pemotongan UKT dari ITB. Ya, ini terkait apa? Ini terkait kondisi keuangan keluarga kalian. Berapa pendapatan orang tua, berapa tanggungannya, ada syarat dan lampiran yang harus dilampirkan, dan ada tim yang akan menilai. Nanti hasilnya kalian akan masuk ke UKT 5 misalkan, UKT 4, bahkan sampai UKT 1, 0, bisa gratis. Kayak gitu ya, bisa sampai gratis. Cek. Nah, ini beasiswanya tidak hanya dari ITB yang tadi ya, tentang subsidi atau keringanan uang kuliah tunggal, tapi bisa juga dari pemerintah. Kalau dari Jawa Barat ada yang namanya JFLS, Jabar Future Leader Scholarship. Ya, itu juga kita terima untuk pembayaran UKT. Ada dari non pemerintah. Nah, kalau pemerintah ini
bisa dari perusahaan, dari lembaga atau yayasan, bisa dari ikatan alumni, ikatan orang tua dan yang lainnya. Ya, ikatan alumni dan ikatan orang tua juga lain-lainnya. Ya, ini semua kami akan buka ketika kalian bisa jadi apa? Bisa jadi resmi menjadi mahasiswa ITB. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Inayah dari SMA Negeri 17 Palembang. Mohon maaf, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, sebenarnya saya di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, saya sendiri tertarik dengan SBM yang dimana berbeda dengan jurusan yang saya ambil di SMA ini, yaitu jurusan IPA. Mata pelajaran apa yang harus diprioritaskan di jurusan IPA yang dapat menjuruskan saya di SBM? Oke, pertanyaan yang kedua, jadi di sekolah saya ini ada yang namanya lintas minat, yaitu satu mata pelajaran yang melintas dari jurusan awal kita. Nah, jadi kan jurusan saya itu IPA. Saya mengambil lintas minat ekonomi. Apakah lintas minat ekonomi tersebut berpengaruh peluang saya terhadap SNBP dan keterima saya di SBM ITB? Terima kasih. Sudah tertangkap Pak Mahmud ya. Ada lagi Putra? Oke. Sebutkan nama dan kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arang dari kelas 12 2 IPA dari SMA Negeri 17 Palembang. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Nah, Pak, di SBM itu kan itu ada kewirausahaan sama manajemen. Kewirausahaannya tuh lebih fokus ke pemasaran atau ke bagian itu pemasaran atau ke lebih pembuatan produk gitu. Sama manajemen itu fokusnya ke HRD atau ke staff atau ke barang-barang yang akan diproduksi atau gimana gitu manajemennya. Karena seperti yang kita tahu banyak jenis-jenis manajemen, seperti manajemen produksi, manajemen human resource, departemen atau HRD. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Pak Mahmud mau langsung dijawab atau kita beralih ke sekolah lagi? Jawab dulu. Oke, baik. Jawab saja ya. Yang pertama dari Nabil Inayah tentang SBM. Apa yang diincarnya adalah SBM, betul ya? Oke. Mapel kalau dari IPA apa nih yang paling apa namanya disorot gitu ya? Yang paling disorot adalah matematik. Ya, matematiknya harus bagus. Itu satu. Terus mapelnya ada mapel pilihan yang lain gitu ya. Berguna nggak? Ya berguna pastinya gitu ya. Apa namanya? Kalau ke SBM ada ekonomi malah itu bisa menambah gitu ya, menambah penilaian gitu. Itu tapi harus diikuti dengan juga prestasi ya. Maksudnya prestasi di luar, tentang ikut lomba dan yang lain-lainnya itu juga berpengaruh juga gitu ya. Yang kedua tadi dari Muhammad siapa namanya? Ara, ya itulah. Mohon maaf nggak kedengeran. Tentang kewirausahaan, dia lebih ke marketing atau produksi. Kewirausahaan, ini jadi saya juga menjawab keseluruhannya tentang manajemen juga. Kewirausahaan itu lebih ke kalau tadi dibilang apa namanya marketing atau produksi, dia lebih ke menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Ya, kalau tentang marketing dan produksi semuanya ada di sana, begitu ya. Jadi begini, kenapa saya bilang begitu? Semuanya ada? Karena nanti kalian di tahun kedua kalian akan dimentor oleh pengusaha-pengusaha nasional. Ya, kalian akan dimentor, melihat usahanya mentornya itu gimana, mulai dari produksinya, pengelolaan perusahaannya,
pengelolaan sumber daya manusianya seperti apa, marketingnya seperti apa, kalian seluk-beluknya itu akan diajarkan di sana. Kayak gitu ya. Tentang manajemen gitu ya. Sama, kalian juga tetap akan dimentor dengan pengusaha-pengusaha nasional yang nantinya kalian akan bisa fokus ke manajemen usahanya, begitu ya, bukan manajemen sekedar manajemen human resources-nya, bukan hanya itu ya, tapi lebih ke manajemen usahanya seperti apa, kayak gitu ya, untuk manajemennya. Jadi bisa kalian pilih. Dan di SBM itu 1 tahun itu setara dengan 3 semester. Ya, 1 tahun itu setara dengan 3 semester muatannya. Jadi kalian bisa cepat untuk lulus. Ada yang sampai 3 tahun lulus di SBM itu. Ya. Itu. Untuk foto bersama dari SMA Negeri 17 dulu ya. Mohon maaf sebentar. Silakan untuk merapat, dan yang bawa spanduk silakan untuk dibentangkan. Merapat di tengah aja. Pak Mahmud bisa ikut aja di atas, Pak. Salam Mahmud. Satu, dua. Oke, bebas, satu, dua.